Selamat pagi, Pak. Pagi. Di sini saya Yosepin, mahasiswa dari Stikes Satria Wisada akan memberikan penyuluhan tentang penyakit hipertensi. Apakah Bapak sudah mengerti penyakit hipertensi itu apa, Pak? Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Ya, jadi di keluarga Bapak apakah ada yang menderita hipertensi kecuali Bapak? Nggak ada kelihatan. Ya, jadi di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang penyakit hipertensi. Jadi, menurut WHO, hipertensi adalah tekanan darah lebih dari 140/90. Meningkatnya tekanan darah dipengaruhi oleh meningkatnya curah jantung dan meningkatnya tekanan perifer. Jenis hipertensi itu ada dua, Pak, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Kalau hipertensi primer itu hipertensi yang dikaitkan dengan genetik dan kombinasi gaya hidup. Jadi seperti pola makan yang tidak sehat dan merokok gitu, Pak. Terus kalau yang hipertensi sekunder itu suatu kondisi terjadinya peningkatan tekanan darah tinggi disebabkan oleh kondisi medis seperti gagal ginjal, gagal jantung, atau kerusakan sistem hormon tubuh. Tanda gejala dari hipertensi itu adalah besar penderita hipertensi itu tidak menimbulkan gejala. Gejalanya itu yang paling sering itu sakit kepala, kelelahan, mual muntah, sesak nafas, dan gelisah. Komplikasi dari hipertensi itu akan mengakibatkan penyakit stroke, infark miokard, gagal ginjal, dan kerusakan otak. Kemudian yang dilakukan untuk menanggulangi hipertensi itu mengurangi stres, Pak. Terus menurunkan berat badan, membatasi alkohol, mengkonsumsi sayuran dan buah, olahraga rutin. Kalau misalnya Bapak mengalami sakit kepala, olahraganya ya jalan kaki gitu aja, Pak. Kemudian minum obat teratur dan mengontrol tekanan darah tinggi. Lalu cara untuk mencegah hipertensi itu yang pertama olahraga itu tadi, Pak. Kemudian yang kedua membatasi konsumsi garam, karena kalau darah tinggi itu harus membatasi konsumsi garam. Jadi kalau masak itu ya Nggak boleh asin. iya. Kemudian memperbanyak makanan buah, mengurangi makanan berlemak, dan menghindari stres. Kemudian untuk diet bagi penderita hipertensi itu jumlah garam dibatasi sesuai dengan kesehatan penderita dan jenis makanan daftar diet. Kemudian makanan yang dibatasi dalam penyakit hipertensi ini lemak jenuh tinggi, Pak, seperti otak, ginjal, paru, minyak kelapa, dan gaji. Jadi ya makan makanan berlemak itu nggak boleh dikonsumsi oleh penderita hipertensi. Kemudian makanan yang diolah dengan menggunakan garam natrium seperti biskuit, keripik, makanan kering yang diasin-asinkan itu, Pak. Kemudian makanan dan minuman dalam kaleng, sarden, sosis, soft drink itu enggak boleh. Kemudian makanan yang diawetkan, dendeng, asinan buah atau asinan sayur, abon, ikan asin, pindang, seperti itu enggak boleh. Jadi telur asin itu pun juga enggak boleh, Pak. Ya. Kemudian susu full cream, mentega, margarin, keju, serta sumber protein hewani yang tinggi kolesterol. Daging merah seperti sapi atau kambing, kuning telur, dan kulit ayam. Menggunakan bumbu kecap juga tidak boleh, Pak. Jadi harus dibatasi bumbu kecap, Maggi seperti penyedap, terasi, saus tomat, saus sambal itu tidak boleh. Kemudian harus menghindari alkohol dan makanan yang mengandung alkohol seperti durian dan tape. Kemudian daftar makanan yang dianjurkan itu nasi boleh, kentang, singkong, tepung itu juga boleh. Kemudian kalau sumber protein itu telur maksimal 1 butir 1 hari. Daging sapi, ayam, dan ikan maksimal 100 gram per hari. Kemudian sumber protein nabati, tempe, tahu, kacang tanah, pokoknya semua yang dimasak tanpa adanya garam dapur. Itu, Pak. Kemudian ada tanaman toga, yaitu daun salam yang dapat meminimalisir tekanan darah tinggi.
Jadi daun salam adalah tumbuhan yang memang tidak asing didengar di telinga kita. Siapa sangka sang pelengkap bahan masakan ini memiliki segudang khasiat. Salah satu khasiatnya adalah membantu mengembalikan tekanan darah pada penyakit hipertensi. Jadi cara mengolahnya adalah mengambil 3 lembar daun salam dan 2 gelas air. 2 gelas air itu kurang lebih 200 ml ya Pak. Kemudian cara membuatnya itu memasukkan 3 lembar daun salam, kemudian 2 gelas itu tadi, kemudian dimasak dengan api sedang kurang lebih 10 menit hingga menjadi 1 gelas atau 100 ml. Jadi kalau sudah 100 ml itu dituangkan ke dalam gelas, ditunggu biar menjadi hangat, kemudian dibagi menjadi 2. Jadi dalam 1 gelas itu dibagi menjadi 2 gelas, diminum sehari 2 kali. Ya. Pagi dan sore. Ya. Namun tetap harus memeriksakan tekanan darah secara berkala. Jika tekanan darah sudah kembali normal, minum air rebusan daun salam 1 kali dalam seminggu. Jadi kalau tekanan darahnya itu normal, iya mulai normal, itu meminum daun salam itu 1 kali seminggu. Jadi untuk tetap mengontrol tekanan darah itu supaya tetap stabil gitu Pak. Jadi walaupun kita sudah mengontrol tekanan darah kita dengan menggunakan daun salam itu, kita juga harus mengkonsultasikan kepada ahli agar dapat mendapatkan pengawasan dan perawatan yang sesuai gitu Pak. Jadi apakah ada yang ditanyakan tentang penyuluhan saya ini tadi Pak? Tentang daun salam kalau sudah normal tadi diminum 1 minggu 1 kali. Ya. Itu tiap mau tidur atau pagi hari? Pagi hari juga boleh Pak. Jadi sesudah makan minum daun salam itu. Gitu. Ya. Lalu ada yang ditanyakan lagi Pak? Terus itu selain daun salam untuk ya apa ya? Daun seledri. Paduannya apa ya daun salam tok? Daun seledri bisa, mentimun itu juga bisa Pak. Tuh. Jadi kalau di jus timun itu juga bisa Pak. Malah tambah seger kalau timun ya. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi Pak? Nah itu kalau katanya itu blimbing boleh? Blimbing ulo boleh. Kalau blimbing buah itu yang besar itu? Blimbing buah boleh, enggak apa-apa di jus. Ya, tapi kan karena tadi gulanya Bapak agak naik ya Pak, 298. Jadi ya kalau beli jus blimbing itu ya tanpa gula atau pakai gula sedikit gitu Pak. Jadi tetap gulanya terkontrol. Gitu. Kalau madu, pakai madu nggak boleh? Madu nggak apa-apa. Tapi kan kalau madu asli itu kan yang nggak ada tambahan toh Pak. Jadi kalau madu sasetan itu kan mungkin sudah ada tambahan gula. Jadi ya tergantung Bapak itu menggunakan madu seperti apa gitu Pak. Ada yang ditanyakan lagi Pak? Sudah cukup ya kira. Ya. Jadi ini saya berikan leaflet untuk dibaca ya Pak. Di situ juga ada contoh menu sehari-hari yang bisa digunakan untuk mengontrol tekanan darah Bapak. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Selamat Pak. Saya akan memberikan teknik relaksasi nafas dalam yang berfungsi untuk mengendalikan nyeri pada hipertensi Bapak. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang tenang, mengusahakan tetap rileks dan tenang, menarik nafas dalam dari hidung, dan mengisi paru-paru dengan udara melalui hitungan 1, 2, 3 selama 2-3 detik. Yang keempat, perlahan-lahan udara dihembuskan melalui mulut sambil merasakan ekstremitas atas dan bawah rileks. Kemudian anjurkan bernafas dengan irama normal 3 kali.
Kemudian menarik nafas lagi melalui hidung dan menghembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Yang ketujuh, membiarkan telapak tangan dan kaki rileks. Yang kedelapan, usahakan agar tetap konsentrasi atau mata sambil terpejam. Yang kesembilan, bila melakukan relaksasi nafas dalam untuk mengurangi nyeri, pada saat konsentrasi pusatkan pada daerah yang nyeri. Lalu yang ke-10, menganjurkan untuk mengulangi prosedur hingga nyeri atau cemas terasa berkurang. Yang ke-11, ulangi sampai 15 kali dengan selingi istirahat singkat setiap 5 kali. Dan yang akan mempraktekkan teknik ini ya Pak. Jadi yang pertama, kita akan mengambil nafas dalam maksimal dari hidung. Kemudian ditahan. Kita berhitung 1, 2, 3. Kemudian kita hembuskan melalui mulut perlahan-lahan. Begitu ya Pak. Kita lakukan 5 kali. Kemudian kita nafas normal seperti biasa 3 kali. Jadi kita lakukan ya Pak. Kita mulai ya Pak. Tarik nafas dalam-dalam Pak. 1, 2, 3. Hembuskan. Kita ulangi lagi ya Pak. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. Hembuskan. Lagi Pak. 1, 2, 3. Hembuskan. Lagi Pak. 1, 2, 3. Hembuskan. Terakhir ya Pak. Tarik nafas Pak. 1, 2, 3. Hembuskan. Nafas normal selama 3 kali Pak. Lalu kita ulangi lagi Pak. 1, 2, 3. Hembuskan. Apakah nyeri Bapak sudah mengalami penurunan Pak? Kelihatannya udah. Jadi teknik relaksasi nafas dalam ini bisa untuk mengatasi nyeri Pak. Manfaatnya yang lain itu untuk meningkatkan ventilasi alveoli, memelihara pertukaran gas dan mencegah atelektasi paru, meningkatkan efisiensi batuk, mengurangi stres, baik stres fisik maupun emosional, untuk menurunkan intensitas nyeri dan menurunkan kecemasan, kemudian ketentraman hati, kemudian tekanan dan ketegangan jiwa menjadi rendah, detak jantung lebih rendah, mengurangi tekanan darah, tidur terlelap, daya ingat lebih baik, meningkatkan daya berpikir logis, meningkatkan kreativitas dan meningkatkan keyakinan. Jadi jika Bapak merasakan nyeri, Bapak bisa melakukan teknik relaksasi nafas dalam ini. Jadi urutannya itu tadi ya Pak. Tarik nafas dalam, kemudian tahan sebentar, dihitung 1, 2, 3, kemudian dihembuskan melalui mulut. Gitu ya Pak. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Nah, dan itu dilakukan setiap kita merasa nyeri atau dilakukan rutin. Nah ini tadi manfaatnya Pak. Manfaatnya itu meningkatkan efisiensi batuk, mengurangi stres. Jadi ada juga manfaatnya untuk tidur lelap. Jadi kalau Bapak nyeri, nggak bisa tidur, atau Bapak stres, ya lakukan saja tarik nafas dalam ini Pak. Jadi kan bisa untuk mengurangi stres, ya mungkin bisa menjaga emosi
tidak ada hal-hal yang tertera tadi dilakukan setiap hari itu berarti lebih baik loh ya. Iya, saudara.